Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penjualan toko dari program saya itu sendiri. Sebelum memasuki penjelasan dan program saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dengan NPM 452421009. Di sini saya dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pancasila. Memiliki program untuk penjualan toko yang dimana saya menggunakan materi selection yang di situ ada if else, representation yang dimana ada for dan namanya array, ada function, ada file sama insertion sort dan ada konstanta juga. Itu saya menambahkan sendiri. Dokumen yang dimana program itu menghitung pendapatan dari modal terjualnya barang dan laba atau kerugiannya, tampilkan nama produk, stok, terjual, harga jual, total dari yang terjual. Itu untuk tampilan yang di programnya. Untuk nantinya totalnya itu nanti diurutkan yang mana paling besar angkanya, yang mana angkanya paling kecil. Itu akan ditampilkan menggunakan insert sort descending. Untuk di dalam filenya nanti ada nama produk, modal, stok, modal yang sudah yang terjual, laba atau kerugian, total semua modal terjual, laba atau kerugian. Di sini saya menggunakan selection yang tadi saya udah bilang, selection saya menggunakan if else yang dimana bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam program. Yang dimana misalnya kita ya kalau dia if maka programnya akan terbuka, misalnya dia tidak maka programnya akan tertutup. Karena saya memakai for, jadi untuk perulangan saya sendiri itu hanya sekali, kurang lebih sama sekali saja. Di sini saya menggunakan array juga. Array berfungsi sebagai menyimpan sebuah kumpulan nilai dalam bentuk variabel. Yang dimana fungsi dari array itu sendiri yaitu menyimpan data-data saya untuk namanya disusun lebih bagus. Yang dimana bakal ada 5 produk dan 5 barang. Kenapa dia bisa menyimpan 5? Nanti ada penjelasannya. Function yaitu blok kode yang dapat digunakan kembali. Void hitung total, yang dimana saya menggunakan function ini untuk menghitung dua sekaligus namanya nilai-nilai untuk digunakan kembali lagi. Karena untuk function itu sendiri bisa digunakan secara berulang juga bisa. Karena nanti di dalam file ada yang di luar file. Di sini ada file bertujuan untuk digunakan bekerja dengan file eksternal seperti membaca atau menulis file. Saya menggunakan file itu sendiri yang dimana si filenya ini berfungsi untuk menghitung data-data saya yang tadinya di luar itu tidak ada, yang di apa maksudnya di program tampilan itu tidak ada, tapi sedangkan di dalam file itu ada dengan lengkap. Insertion sort, insertion sort bertujuan untuk pengurutan yang dimana karena saya meminta untuk yang paling apa namanya paling mahal itu di atas, untuk yang paling nilainya yang paling tinggi itu di atas. Gimana caranya? Nah ini dia bakal yang tadinya kayak misalnya donat Jeko itu berapa, dia bakal naik, bakal turun ke bawah karena harganya yang di cheesecake itu dia naik ke atas. Konstanta. Kenapa saya memakai konstanta? Digunakan untuk mendeklarasikan nilai tetap konstanta yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Ya, karena saya menggunakan ini untuk array saya supaya arraynya ini tidak diubah-ubah sama programnya. Karena kalau saya pakai penulisan secara manual itu, maka ada program yang penempatan itu salah atau acak-acakan. Ada include your streams, di sini saya menggunakan your streams sama fs stream. Deklarasi konstanta itu deklarasi enggak, konstanta itu konstanta untuk yang sih. Oh, karena saya meminta 5 nih konstanta saya, maka mereka akan menampilkan cuman ada misalnya 5, kalau ininya 6 nih konstanta output file data tokoh yang itu untuk misalnya output kita tuh ada, jadi tetap di file manager kita tuh bakal ada function yang saya bilang ini buat apa namanya tuh supaya digunakan kembali, bisa digunakan kembali. Ini ada buat tampilan dan ini ada for lagi, dan di sini ada ini yang saya sebut ini itu file itu yang dimana nanti letaknya file itu nggak bakal kegabung sama di tampilan karena dia tuh memisahkan diri karena dia adalah di file. Kalau file kecuali kalau misalnya kita pakai code baru dia bakal tampil.
Ini di sini kalau di file itu ada produk, stok modal, total modal terjual, harga jual, total laba atau kerugian juga ada tuh. Kalau misalnya filenya itu jalan, maka laporannya berhasil. Tapi kalau misalnya filenya gagal ya maka dia nggak bakal menampilkan filenya atau error gitu. Nah, instruction sort yang dimana dia bakal pengurutan yang tadi saya bilang, yang dimana ntar total dari terjualnya itu dia bakal mengurutkan dari yang mana yang paling kecil terbawah untuk yang paling besarnya itu teratas. Ini Dan ini buat tadi buat kalau selamat atas. Nah, di sini tuh ada hasil program saya. Nih, di sini tuh dia nggak ada namanya tadi namanya modal laba karena kita memakainya untuk di file bukan di namanya di depan programnya karena kita nggak menulis code-nya. Di sini insertion sortnya donat Jekyll di atas, tapi malah donat Jekyll di kedua paling bawah. Itu kenapa? Karena donat Jekyll itu harganya tuh lebih murah dari sandwich, tapi lebih mahal dari croissant. Jadi dia bakal terletak di situ. Maka insertion sortnya itu bakal mengaturnya bunyinya dia itu seperti ke atas ke bawah gitu. Yang tadi yang acak-acakan. Dan di sini ada program yang tadi saya jelaskan, source code-nya yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, file ini ada total karena kan tadi saya udah bilang karena saya di programnya itu yang tadi sebelumnya itu ada kode di mana plus sama dengan itu yaitu menjumlahkan semua dari total modal ini yang awalnya stok modal kali ini di total modal dan kita jumlahkan semuanya jadi kita kalikan ini kita dan yang ini dikurang ini jadi case ini yang dimana modal awalnya 80.000 dikurang 45.000 sama dengan kerugian itu yang cukup besar. Nah, ini suling yang 5 yang tadi saya bilang dia bakal um, mendeklarasikan semuanya 5. Intinya di sini ada hitung total for ini juga ada yang tadi saya jelaskan di bawah ini untuk namanya perulangannya untuk namanya biar dia bisa digunakan kembali. Yang tadi tampilkan data yang sebelumnya di bawah ada kayak selamat datang di toko Hean itu buat sini tampilkan data. Ini ada header information. Nah, yang sudah code-nya sama kayak apa namanya source code-nya. Ini ada namanya pengurutannya. Ini ada deklarasinya lagi. Ah, apa namanya konstantanya dia nih. Dari hitung total, tampilkan data, ayo tulis ke file. Main. Di sini ada algoritma. Yang pertama mulai inisialisasi data untuk menyimpan jumlah produk. Jadi, tadi kan saya meminta 5 produk, jadi dia akan menampilkan 5 produk di setiap semua datanya. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya lagi array lagi 5 gitu. Ada proses menghitung total dan ada panggil prosedur hitung total untuk setiap jenis produk. Loopnya cuma satu, hitung total penjualan dengan rumus. Ini ada rumus yang awal yang tadi panggil prosedur sampaikan data penjualan, menguruskan data penjualan, panggil prosedur yang tadi salin array pilih total untuk yang ini menguruskan mata total dan mana namanya secara distribusi di mana dia bakal mengurutkan. Kalau Anda stop file, terus itu file itu berhasil dibuka, maka dia akan menampilkan tapi di sini ada program utamanya yang tadi program utama terus ada inputannya, ada inputan ininya, terus dia masuk ke prosesnya situ dia sama dengan nol kalau inputan lagi terus ke apa namanya saya lanjut kalau misalnya jika uh, tidak maka dia bisa lanjut tapi dia lanjut ke bawah sampai dia berhasil sekali nah dia bakal ke sini kan terus ke bawah sini terus habis itu kalau misalnya dia ke atas terus ini ada inputan juga ini jika ya ke sini kadang-kadang dia bakal lagi kalau misalnya tidak terus dia ke bawah melakukan ulangan lagi dari sini dia ke bawah lagi ke sini jika gagal maka dia akan ke sini dan kembali lagi ke atas nih kata tadi ini untuk jadi ke ini ke sini dia bakal mengurutkan lagi sampai dia berhasil jadi dia bakal ke data yang sudah diperbarui yang tadi yang di program itu kan ada datanya habis itu dia ulang lagi sekali. Nah di file ini dia kalau kita membuka maka kita akan namanya misalnya dia membuka prosesnya kayak ikutan ini prosesnya. Jika tidak ya udah dia bakal laporan berhasil ditulis
Kalau Zoom hotel udah, jadi kita nggak bisa ngebuka yang ini. Ya, kita nggak bisa ngebuka yang ini. Misalnya dia melakukan prosesnya nih, nih, kalau misalnya kita berhasil, dia bakal ke sini, dan dia langsung ke sini. Habis itu, oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.